Dan punten ini dilihat dari samping apa nih, jadi hadap ke sana ya, ini potongan samping kiri ya, ini rahim ya, di depan rahim itu kantong kemih dan di belakangnya usus besar dan ini tempat ya anus di sini. Ya punten maaf, ini jalannya menstruasi dan jalannya lahir dan jalannya koitus, ini namanya vagina ya, dan ini tempat kencing. Posisi rahim yang asli itu ke depan. Ya, antefleksi ke depan gini. Dan pada saat anak lagi mens ini lapisan yang ada di endometrium menebal ya, kemudian dia berkontraksi untuk terlepas. Makanya anak-anak pada saat menstruasi itu udah mulai nggak enak nih, depan nggak enak, belakang nggak enak. Dan ada yang sampai kesakitan banget sampai pingsan. Itu tolong Bunda bawa ke dokter kandungan untuk dilihat, dimonitor pakai USG. Khawatirnya rahimnya ini kebalik, dia ke belakang gitu. Itu sakit banget kalau lagi mens. Dan tolong Bunda nggak usah menganggap, lebay, masa gitu aja nggak rasa, itu bikin sakit hati anak perempuan. Coba periksa, kalau memang dia posisinya ke sini, berarti ya ini juga rahimnya terlalu berkontraksi. Makanya mungkin dokter akan kasih arahan, apa kompres dengan air panas kah, atau kasih ya balsam dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat di USG ternyata dia ke belakang, itu setiap mens itu sakit banget. Dan nggak bisa nih, harus dioperasi ke sini, nggak bisa. Biasanya tunggu melahirkan dulu, tunggu hamil, pas hamil diisi dalamnya ada janin, dia ke sini. Makanya orang tua zaman dulu kalau kita sakit banget pas mens, apa dia bilang? Ya nanti kamu kalau habis melahirkan sudah nggak sakit. Tuh lama amat ya. Berarti hampir tiap bulan dia akan kesakitan. Bunda harus ngerti kalau ini yang dorsofleksi. Harus kasih tahu gurunya bahwa, Bu maaf ya ini sakit banget ya. Ya sudah kasih waktu dia 1 hari, 2 hari istirahat ya, atau 3 hari. Nah ini pada perempuan ya. Kemudian perempuan ini ya otaknya tersusun untuk bereaksi pada orang dan wajah. Artinya kalau anak perempuan bicara, Bunda, Ayah, Bapak Ibu guru tolong ya, terutama Bunda ya, lihat wajahnya. Perempuan itu umur berapapun sampai tua sekalipun kalau lagi ngomong dilihat wajahnya seneng banget. Pantang Bunda atau Ayah kalau lagi ngomong sama anak perempuan sambil lihat gadget kita. Itu yang bikin dia sakit hati dan dia akan bilang, ayah ibuku tidak perhatikan aku. Ini pada perempuan, ya. Dan perempuan kalau lagi ini curhat dia butuh bicara. Kenapa? Karena otak perempuan tidak menyimpan masalah seperti otak laki-laki. Masalah bagi perempuan terus berputar-putar dalam kepalanya. Satu-satunya cara perempuan melepaskan masalah dari kepalanya adalah membicarakan masalah tersebut untuk mengungkapkannya. Ini mulai dari anak perempuan kecil sampai kita juga Bunda, sampai juga nanti ya kalau kita sudah lansia. Jadi kalau kita ada masalah itu kayak muter-muter di kepala. Kalau udah diomongin baru dia bisa masuk di dalam memori otak kita. Itulah makanya ya saat seorang perempuan berbicara di akhir harinya, tujuannya adalah untuk melepaskan ganjalan pikiran dan perasaannya, bukan mencari kesimpulan ataupun penyelesaian. Jadi Bunda kalau kalau anak perempuan yang ngomong dengerin aja, dia untuk ngelepasin. Kalau dia nggak minta solusi nggak usah kasih solusi. Ayah juga begitu, para suami kalau istrinya ya sore-sore atau malam ngomong ya cerita hari ini gini-gini, dengerin aja. Ya, kenapa dia ingin melepaskan ganjalan pikiran dan perasaannya sehingga masalahnya bisa terekam nanti atau masuk di memori otaknya. Ya, ini harus pahami karena berantemnya gara-gara ini sebetulnya. Anak perempuan lagi curhat, ibunya langsung kasih nasihat atau ayahnya kasih nasihat. Itulah yang bikin dia kesel. Sama ibu-ibu nih curhat sama suaminya, dikasih nasihat itu kesel dia. Ya. Kenapa begitu? Ya, karena perempuan bila curhat hanya ingin disimak. Namun kalau kita curhatnya pada laki-laki sama suami ke anak-anak perempuan ke bapaknya, laki-laki itu bila mendengar curhat selalu menawarkan solusi. Kenapa? Karena otak laki-laki otak solusi. Ini kalau enggak nih berantem terus antara ayah, bukan gitu Abi, bukan gitu ayah. Padahal dia cuma mau cerita doang, kata ayahnya begini caranya, salah kamu, apalagi disalahin. Bukan gitu, aku cuma mau ngomong doang. Itu kalau anak sekarang sudah bisa ngomong, kayak gitu. Tapi anak dulu mana bisa kayak gitu kan? Iya. Para istri juga kalau lagi curhat sama suami bilang, Abi, Umi cuman cerita doang, ya, udah. Supaya laki-laki nggak mesti cariin solusi. Karena kadang-kadang laki-laki malas dengerin istrinya ngomong atau perempuan ngomong panjang lebar karena malas carikan solusi. Padahal sebetulnya kalau laki-laki tahu pada saat perempuan lagi curhat dia cuma mau disimak. Nggak usah carikan solusi. Ini yang nanti bikin mesra. Mawaddah warahmanya itu ya tercurah. Ya.